Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan mahasiswa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada tatap muka kita yang kedua, kita dapat berjumpa melalui Zoom virtual, dan pada tatap muka kali ini, kita akan menjelaskan mulai ke materinya. Karena di tatap muka yang pertama kemarin, saya menggunakan media video YouTube untuk penyampaian RPS dan juga kontrak perkuliahan, dan sekarang untuk tatap muka yang kedua ataupun perkuliahan kita yang kedua, kita akan memulai materi sebagaimana yang ada di dalam RPS yang sudah saya jelaskan pada video pembelajaran minggu lalu. Nah, untuk itu, untuk materi mata kuliah hukum diplomatik dan juga konsuler, saya mulai dengan materi-materi dalam ruang lingkup hukum diplomatik terlebih dahulu. Jadi saya bagi untuk pada saat sebelum UTS, sebelum UTS saya akan membahas semuanya terkait hukum diplomatik. Jadi semua ulasan tentang hukum diplomatik akan saya jelaskan sebelum UTS. Sedangkan untuk hukum konsulernya akan saya jelaskan setelah UTS. Seperti itu ya, biar tidak terbagi dan biar teman-teman mahasiswa itu juga bisa fokus untuk memahami kedua hukum ini, baik hukum diplomatik ataupun hukum konsulernya. Ya, sebelum saya menginjak pada materi terkait pengertian dan juga sejarah perkembangan hukum diplomatik, saya ingin menampilkan salah satu video yang bisa teman-teman jadikan ini ya, bentar. Wait, saya... Nah, ini dia videonya. Silahkan simak dulu, teman-teman. Suaranya bisa terdengar atau tidak? Bisa, Ibu. Suara videonya, teman-teman, bisa terdengar tidak? Suara videonya? Belum, Bu. Nggak ada videonya, Bu. Terdengar tidak videonya? Videonya ngeblank, Ibu. Oke, tunggu. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour,
take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Let's go. Yo, I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Tersebut, teman-teman sudah sedikit banyak melihat rangkuman-rangkuman ataupun cuplikan-cuplikan dari kegiatan diplomatik. Dari sini, teman-teman pastinya sudah memiliki gambaran seperti apa nanti kita akan mempelajari hukum diplomatik dan seperti apa nanti juga kita akan mempelajari tentang hukum konsuler. Di dalam ruang lingkup hukum diplomatik tentunya berbeda dan amat sangat berbeda dengan hukum konsuler. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari hukum diplomatiknya terlebih dahulu ya, rekan mahasiswa, karena di sini pada video yang sudah saya tampilkan barusan, ada beberapa poin-poin tertentu, misalnya diplomasi for peace, diplomasi for sovereignty, diplomasi for protection, dan lain sebagainya, dan in the end, diplomasi is for you. Nah, adanya hubungan-hubungan diplomasi antara negara yang satu dengan negara yang lainnya ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan dan juga kedaulatan negara tersebut. Baik itu negara-negara yang memang memiliki kedaulatan penuh ataupun negara-negara yang tidak memiliki kedaulatan secara penuh. Nah, di sini saya akan menampilkan juga materi ataupun slide pembelajaran yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah Hukum Diplomatik Konsuler pada tatap muka kita yang kedua kali ini.
Di tatap muka kita akan di tatap muka yang kedua ini kita akan mempelajari mulai dari pengertian dan juga sejarah perkembangan hukum diplomatik. Saya tanya, mungkin dari teman-teman yang sudah menyaksikan video itu memiliki pendapat ya. Apa sih sebenarnya yang dikatakan sebagai diplomatik itu? Ataupun apa sih makna dari hubungan diplomasi itu? Mungkin ada yang bisa bantu memberikan gambaran apa yang telah teman-teman tangkap dari video tadi. Silahkan. Halo, suara saya terdengarkah? Yang punya pendapat? Ya Mbak, kedengeran Mbak. Ibu. Ya, silakan yang punya pendapat, terkait apa sih sebenarnya terkait apa sih sebenarnya yang dikatakan sebagai hubungan diplomasi itu dari video yang telah saya tampilkan dan sudah saya play tadi hingga selesai yang berdurasi kurang lebih 5 menit tadi. Apa sih yang dikatakan sebagai hubungan diplomasi? Kenapa sih kita penting dan harus bisa paham sebenarnya tujuan dari hubungan diplomasi antar negara ini apa gitu loh. Silahkan. Ya, menurut saya Bu. Nama Mas, nama sama kelas. Biar saya bisa kenal juga. Nama Ikrar Sultan Akbar, kelas 2019A. Oke, silakan Mas Ikrar. Ya, kalau menurut saya itu Bu, hukum diplomatik itu yang memang harus wajib dan perlu. Karena setiap negara itu pasti perlu bantuan dari negara-negara lain untuk memajukan negaranya tersebut, negaranya tersendiri itu. Oke, terima kasih pendapatnya Mas Ikrar. Yang lain mungkin punya pendapat lain tentang pandangan dari hukum diplomatik atau hubungan diplomasi ini. Baik, saya Bu. Silahkan, Mas siapa nama? Ahmad Yani Bu. Ahmad Yani, oke. Kalau menurut saya hubungan diplomatik itu sebagai sarana untuk melakukan hubungan politik luar negeri Bu yang sah itu. Secara resmi ya, oke. Ada lagi Mas? Apa cukup di situ? Ya, cukup di situ. Teman-teman yang lain mau membantu untuk melengkapi pendapat dari dua teman kalian, Mas Ikrar dan juga Mas Ahmad Yani. Silahkan. Jadi kata-kata diplomatik, diplomasi, diplomat, duta besar, menteri luar negeri, itu sebenarnya sudah kita pernah dengar ataupun seringkali kita pernah dengar, baik itu di media pemberitaan ataupun di media-media sosial. Nah, sebenarnya ini juga tidak lepas dari adanya hubungan politik luar negeri. Dan ini merupakan bagian dari hukum internasional, karena pada dasarnya sumber hukum diplomatik tidak lain adalah sumber hukum internasional itu sendiri, ya. Ada beberapa istilah, di sini ada beberapa istilah, baik itu politik luar negeri, perundingan, dinas luar negeri, ataupun bersilat lidah, di sini menjadi salah satu ataupun beberapa definisi yang sering digunakan baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Kalau kita misalnya masih begitu asing ataupun kurang familiar terhadap definisi diplomatik itu, sebenarnya kita sudah melakukan sebuah negosiasi, perundingan, persahabatan, hubungan luar negeri, politik luar negeri. Nah, itu merupakan ruang lingkup di dalam hukum diplomatik. Nah, di sini ada pendapat juga dari Harold bahwa the conduct by government, official of negotiation, and other relation between nations, the art of science of conducting such negotiations, skill in managing negotiation, handling of people so that there is little no will intact. Nah, di sini menjelaskan bahwa Harold Nicord ini menjelaskan bahwa the conduct, hubungan government the official, hubungan pemerintahan yang resmi dalam melakukan negosiasi-negosiasi dan yang lainnya dalam hubungan relation, hubungan antar negara,
di antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, the between nation. Nah, selain itu di sini the art of science ini merupakan sebuah seni juga ternyata. Selain ini merupakan the conduct by government, ternyata di sini juga merupakan the art of science. Ya, the art of science apa? Yaitu of conducting such negotiation. Ya, merupakan sebuah seni dalam melakukan perhubungan dalam hal bernegosiasi. Ini merupakan seni ya. Selain itu, Sato ataupun Hart Nilpon juga menjelaskan bahwa ini merupakan skill, ya, kemampuan skill in managing negotiation, handling of people so that there is little or no ill will take. Jadi ini merupakan kemampuan kita dalam melakukan ataupun mengelola negosiasi itu untuk dapat dilakukan terhadap orang-orang, dalam hal ini adalah subjek hukum internasional, baik itu subjek hukum internasional negara ataupun subjek hukum internasional bukan negara, di mana yang ditujukan di sini adalah untuk ataupun melalui cara-cara perdamaian. Ya, dalam hal ini Sato juga memberikan pembatasan ataupun pemaknaan dari 3 hal yang telah disebutkan oleh Sato Quincy Wright dan juga Harold Nicolson ini. Dari pendapat beliau, di sini kita dapat menggarisbawahi bahwa sebenarnya yang dikatakan sebagai hubungan diplomatik ataupun hukum diplomatik ini adalah seperangkat peraturan yang menjelaskan ataupun mengatur tentang hubungan-hubungan diplomasi di mana hubungan ini dilakukan oleh pemerintah negara yang satu dengan pemerintah negara yang lainnya dalam badan hukum secara resmi. Dan ini bertujuan untuk hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya melalui cara-cara perdamaian. Selanjutnya di sini juga ada pembatasan ya. Di sini ada batasan-batasan menurut Ernest ya. Batasan menurut Ernest ini bahwa diplomasi is the application of intelligence. Ya sama, ini merupakan kecendekiawanan, merupakan pengaplikasian dan juga pengimplementasian dari kecendekiawanan seseorang yang telah ditunjuk sebagai seorang diplomat and take to the conduct of official relation between the governments of independent states. Jadi di sini dalam melakukan hubungan relation between the governments of independent, di antara para pejabat pemerintah yang memiliki kedaulatan secara merdeka, extending sometimes also the relation with vassal states, now or more briefly still the conduct of business between states by peaceful means. Jadi di sini ditujukan adalah dengan cara-cara perdamaian, baik itu melalui relasi with vassal states or more briefly still. Ya, di sini rekan-rekan mahasiswa, batasan-batasan yang diberikan oleh Ernest Sato ini mendefinisikan ataupun memberikan gambaran secara luas apa hukum diplomatik itu. Jadi berbeda ya kalau kita nanti belajar tentang hukum konsulernya dan sekarang kita belajar tentang hukum diplomatiknya, pasti ada keterkaitan. Hanya saja ada perbedaan-perbedaan mendasar, misalnya mulai dari imunitasnya yang tidak secara penuh dimiliki oleh konsulat itu, lalu imunitas yang dimiliki oleh para diplomat itu berbeda tingkatannya dengan para konsulat itu. Ya, itu perbedaan secara garis besar ataupun secara mendasar di dalam hukum diplomatik dan juga hukum konsuler. Pendapat dari Ernest Sato ini, Ibu, ya, masuk Bu. Assalamualaikum Ibu. Oke, silahkan. Waalaikumsalam. Sedikit saya mau menanyakan Bu terkait dengan yang hukum diplomatik itu tadi sempat dikatakan bahwasanya hukum diplomatik itu adalah hubungan negara satu dengan negara lainnya. Nah, ini kayaknya sama dengan yang hukum internasional Bu. Jadi perbedaan antara hukum diplomatik dengan hukum internasional itu apa sih Bu? Yang lebih signifikan atau yang lebih intinya aja tuh Bu? Yang mudah dipahami gitu Bu? Yang mudah dipahami sebenarnya tidak ada bedanya. Karena di sini saya sudah menjelaskan bahwa hukum diplomatik ini merupakan bagian dari hukum internasional. Maka dari itu sumber-sumber di dalam hukum diplomatik itu adalah sama seperti hukum internasional. Apa itu? Itu terdapat di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Ya, bisa dilihat di situ sumber-sumber hukum internasional apa saja. Seperti itu Mas Rizal, ada lagi? Tapi kayak gini Bu. Kalau memang sudah ada hukum diplomatik itu kan Bu, kenapa kok masih ada hukum internasional?
Sedangkan ada yang lebih luas daripada hukum internasional, itu adalah hukum diplomatik, Bu. Menurut Mas Rizal, lebih luas mana hukum diplomatik dengan hukum internasional? Yang saya tangkap tadi dari apa yang dikatakan oleh Ibu, bahwasanya hukum internasional itu ada di dalam hukum diplomatik. Jadi hukum diplomatik itu bukan seperti itu, Mas. Jadi hukum diplomatik itu merupakan bagian dari hukum internasional. Bisa dipahami dari kata saya yang seperti itu. Hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional. Sama halnya seperti ini. Tindak pidana korupsi merupakan bagian dari hukum pidana. Ya, seperti itu. Berarti hukum diplomatik itu bagian daripada hukum internasional. Jadi, betul. Ya, hukum internasional. Jadi, secara tidak langsung hukum diplomatik itu ada di dalam hukum internasional, kan begitu kan, Bu? Ruang lingkupnya, stratanya hukum internasional, betul. Nah, jadi kenapa kalau memang sudah ada hukum internasional kok masih ada hukum diplomatik, sedangkan hukum internasional itu sudah membahas terkait dengan hukum diplomatik, Bu? Nah, kita maksudnya tidak harus... Oke. Silakan dilanjutkan. Ya, maksudnya tingkatan antara hukum internasional dengan hukum diplomatik itu, Bu. Kalau memang sama ya nggak apa-apa sih, Bu, tingkatannya gitu, Bu. Tapi kenapa kok sama-sama membahas terkait dengan hubungan negara satu dengan negara yang lainnya gitu, Bu? Oke, bisa saya jawab, Mas? Ya, Bu. Lanjut, Bu. Oke, terima kasih. Bu, boleh menyanggah, Bu? Oke, Mas, silahkan. Mas siapa ini? Iya. Maulana Rofa Wabil. Oke, Mas Maulana, silahkan. Iya. Jadi, menurut saya, dari pernyataan Saudara Rizal barusan, antara hukum internasional dan diplomatik ini memang punya bagian tersendiri. Seperti itu. Jadi punya materi-materi tersendiri juga. Jadi tidak ada salahnya kita dengarkan Ibu dulu penjelasan tentang hukum diplomatik ini, karena jika dibedakan internasional dan diplomatik ini tentu punya pembahasan masing-masing seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita dengarkan Ibu dulu sampai pembahasannya tuntas seperti itu. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Maulana. Nah, saya tanggapi pertanyaan dari Mas Rizal tadi. Kenapa kita tetap mempelajari hukum internasional? Toh hukum diplomatik lebih lengkap. Toh hukum diplomatik itu lebih menjelaskan lebih rinci. Nah, kita sekarang mulai dari tataran aspek yang paling umum terlebih dahulu. Kita sama-sama punya sistem di sini. Baik itu sistem hukum pidana, sistem hukum perdata, sistem hukum HTN, sistem hukum HAN, dan sistem hukum internasional. Ini adalah sistem. Di dalam sistem itu, pasti ada cabang-cabangnya. Baik itu hukum diplomatik, hukum kelautan, hukum hubungan internasional, itu punya konvensi sendiri. Jadi punya sumber hukum sendiri. Nah, sumber hukum yang dimaksud di sini, baik itu sumber hukum material maupun sumber hukum formilnya. Nah, yang dipertanyakan oleh Mas Rizal Zamdani tadi, kenapa kalau misalnya hukum diplomatik ini sudah merupakan bagian dari hukum internasional, kenapa tidak menggunakan hukum internasionalnya saja? Kenapa masih menggunakan hukum diplomatik? Sama saja seperti pada saat kita mempelajari hukum pidana. Kenapa kita tidak menggunakan KUHP-nya saja? Toh di dalam KUHP sudah mencakup semuanya, mulai dari pembunuhan, mulai dari pelanggaran. Kenapa kok masih ada hukum korporasi? Kenapa kok masih ada hukum konstitusi, kenapa masih ada hukum tindak pidana korupsi, kenapa seperti itu? Nah, ini merupakan kekhususan ataupun bagian-bagian dari sistem hukum itu tadi. Sama juga seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam BW, kenapa kita tidak menggunakan BW saja? Kenapa kita masih menggunakan KUHD? Kenapa kita masih menggunakan KHI, Kompilasi Hukum Islam? Ada masalah perkawinan.
Kenapa kita tidak sama BW-nya saja? Kenapa kita masih ke KHI? Karena kita sama-sama punya sistem di sini. Kita pelajari dulu, kita sama-sama pahami dulu kan di sini sistemnya seperti apa. Sama halnya di dalam hukum internasional itu kita juga punya sistem. Nah, baik itu di dalam sistem hukum internasional, di dalam sistem hukum nasional yang kita miliki di Indonesia, yaitu pidana perdata HTN-HAN. Nah, kita ruang lingkupnya, skopnya di sini adalah dalam ruang lingkup skala internasional. Nah, di sini yang saya katakan bahwa hukum diplomatik ini merupakan bagian dari hukum internasional. Selain itu, internasional juga punya bagian-bagian yang lain, tidak hanya hukum diplomatik saja. Misalnya lingkungan hidup. Misalnya, oh sorry suaranya ini. Yang masih belum di-mute. Oke. Selain kita membahas tentang masalah diplomatik, kita juga punya tentang peperangan di dalam Konvensi Wina juga. Kita juga punya tentang hubungan luar negeri ada. Kita juga punya tentang hukum laut di situ ada. Hukum laut di sini juga bisa terbagi-bagi. Hukum laut ini bisa juga kita aplikasikan, kita kaitkan dengan hukum lingkungannya. Sorry, suaranya ini. Nah, jadi saya simpulkan pertanyaan dari Mas Rizal ini tidak keliru, cuma pemahamannya saja kita lihat dari yang lebih umum ke khusus dulu, Mas. Jadi sekarang dalam mata kuliah hukum diplomatik ini, kita sudah belajar lebih khusus. Kalau kemarin Masnya sudah mengikuti mata kuliah hukum internasional, itu hanyalah secara garis besarnya saja. Sama halnya dulu, Masnya itu kan di semester 1 pernah mengikuti mata kuliah PHI dan juga PIH. Di dalam PIH, kita juga sama-sama mempelajari tentang sistem hukum, baik sistem hukum yang berlaku di Indonesia maupun sistem hukum yang memang berlaku di seluruh dunia. Nah, sekarang ruang lingkup kita sudah semakin mengglobal ya, tidak hanya di secara taraf nasionalnya saja. Kita sudah mempelajari dalam ruang lingkup diplomatiknya. Jadi hubungan persahabatan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya, dan ini garis-garis antara negara yang satu dengan negara yang lainnya ini harus diselesaikan secara internasional. Tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara baik negara yang menggunakan hukum negara si A ataupun hukum negara si B. Nah, itu kenapa saya bilang hukum diplomatik ini merupakan bagian dari hukum internasional. Seperti itu, Mas Rizal. Ada yang ditanggapi lagi kah? Ibu, apakah boleh menyangga, Ibu? Ya, silakan Mbak Nindi. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Ibu untuk kesempatannya. Tadi menyinggung sedikit tentang Konvensi Wina ya Ibu. Kalau nggak salah tahun 1960-an ya. Ya, 1961. Di sana itu kan dijelaskan juga di pasal 29-nya. The person of a diplomatic agent shall be inviolable. Berarti mereka dapat hak keistimewaan ya Ibu. Betul. Apakah seseorang yang menjadi agen diplomatik ini itu nggak bisa diganggu gugat ya Ibu? Karena kan dia sudah dapat inviolability-nya itu. Kalau memang bisa digugat itu dengan cara apa Ibu? Atau memang sudah pakem, nggak boleh diubah-ubah gitu Ibu? Oke, terima kasih pertanyaan Mbak Nindi. Nah, jadi menanggapi pertanyaan dari Mbak Nindi juga, ini ada kaitannya dengan hukum konsuler nanti. Tapi nggak apa-apa, saya jawab secara garis besarnya terlebih dahulu. Jadi di dalam pasal 29 itu merupakan pasal antara pasal 20 sampai pasal 29 itu tentang kekebalan dan juga keistimewaan. Jadi baik diplomat itu sendiri, keluarga, staf, yang menjadi bawahan dari diplomat itu, yang bekerja dalam menjadi bawahan dari diplomat itu memiliki perlindungan penuh, ya, itu dilindungi secara penuh oleh undang-undang, oleh peraturan internasional. Dan di sini yang ditanyakan, apakah kalau misalnya ini mempunyai tingkat imunitas yang tinggi, lalu bagaimana caranya kita melakukan upaya-upaya apabila diplomatik itu melakukan sebuah pelanggaran ataupun pelanggaran kode etik sebagai
diplomat, ya. Saya jawab seperti ini. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah mempelajari tentang persona non grata dan juga persona grata. Nah, di situ di dalam persona grata dan juga persona non grata itu adalah kode etiknya. Nah, di sini ketentuan-ketentuan tentang penandatanganan, ratifikasi, dan mulai berlakunya konvensi ini, sehingga kepada persona non grata ini, kita bisa lihat di dalam pasal 48 sampai 53, dan juga di dalam pasal 1 sampai 19 Konvensi Wina 1961. Nah, sehingga yang namanya diplomatik itu kan tidak mengusulkan diri sendiri, ya, tidak mengusulkan diri sendiri terhadap negara yang ingin dituju, tapi mereka sudah membawa surat resmi dari kepala pemerintahan yang telah menunjuk dia sebagai seorang diplomat di suatu negara yang lainnya. Dan negara yang lainnya berdasarkan kode etik hukum internasional, mereka harus menerimanya. Nah, menerima dalam hal ini adalah mereka yang telah memang memiliki hubungan persahabatan. Ya, hubungan persahabatan ini ditandai dengan apa? Adanya bisnis, adanya hubungan digitalisasi, adanya hubungan-hubungan antara subjek hukum negara dan juga subjek hukum bukan negara. Nah, di situ. Nah, kemudian ketika seorang diplomat masuk ke dalam negara lain sebagai perwakilan diplomatik, misalnya Indonesia masuk ke negara di Belanda. Oke, Indonesia menunjuk si A sebagai diplomat Indonesia di negara Belanda. Dia telah memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dia telah dinyatakan berdasarkan surat penunjukan dari kepala negara itu. Dan itu berlaku penuh sampai berakhirnya dan sampai ditariknya surat itu oleh kepala negara yang menunjuknya. Nah, untuk kekebalan ataupun keistimewaan yang diberikan oleh Konvensi Wina 1961 di dalam pasal 29 tadi itu baik itu diplomat, keluarga, hingga pada stafnya itu tetap memperhatikan kode etik. Dan apabila diplomat itu tidak disukai ataupun telah keluar dari kode etik, maka dia akan dipersona non gratakan oleh negara di mana tempat ia duduk atau di mana negara tempat dia diterima. Seperti itu ya, Nindi. Dikit lagi ya, Ibu. Ya, kalau untuk proses penunjukannya itu, apakah ada requirements-nya seseorang, oh ya dia bisa jadi perwakilannya Indonesia di negara ini gitu, Ibu? Atau memang itu langsung tunjuk gitu aja, Ibu? Nah, sama halnya seperti kita ya, mahasiswa. Mahasiswa ingin menjadi mahasiswa unggulan ataupun mahasiswa ingin mendapatkan beasiswa. Kita harus melalui rekrutmen. Kita harus melalui persyaratan-persyaratan, prosedur-prosedur, penyaringan, hingga pada penetapan akhir. Nah, itu yang dimaksud bahwa kita itu tidak serta-merta ditunjuk. Nah, itu berdasarkan klasifikasi, pengklasifikasian. Baik itu berdasarkan kapasiti, ya, kemampuan dari orang tersebut, lalu bagaimana dia bisa punya skill di bidang negosiasi itu juga diperhatikan, dan juga emosional dirinya. Jadi kalau misalnya orang itu meskipun dia itu pandai bernegosiasi tapi dia tidak pandai untuk bernegosiasi dengan dirinya sendiri, maka itu akan menjadi bahan pertimbangan apakah dia layak atau tidak layak menjadi seorang diplomat yang akan ditunjuk menjadi perwakilan Indonesia di negara lain. Seperti itu, saya lanjutkan lagi. Ibu masuk, Bu. Ya, silahkan. Ini sedikit apa ya, Bu? Bukan sedikit menanyakan, tapi sedikit ya saran sih dari apa yang dipertanyakan oleh Mbak Nindi. Jadi di sini kita itu kan masih baru, Bu, baru mengikuti mata kuliah hukum diplomatik dan konsuler. Jadi kita tidak langsung tahu bagaimana sih hukum diplomatik itu. Jadi kita di sini belajar hukum diplomatik dan konsuler itu secara fundamental saja dulu, Bu. Jadi dari pengertian, tujuan, fungsi dan lain-lainnya, Bu. Dan untuk yang pertanyaan Mbak Nindi tadi itu kita bahas nanti gitu, Bu. Karena dasarnya saja kita masih tidak tahu, Bu. Apalagi yang lebih dalam lagi gitu, Bu. Begitu sih, Bu. Oke, terima kasih Mas Rizal. Oke, Mas Rizal mungkin ini mewakili teman-teman angkatan Mas Rizal yang mungkin
baru menempuh mata kuliah hukum diplomatik ini saat ini, tidak apa-apa. Jadi saya lanjutkan ya materinya. Jadi batasan diplomatik menurut Quincy Wright di sini adalah the employment of fact. Jadi thoroughness and skill in any negotiation or transaction. Jadi di sini tidak hanya terkait negosiasi, tidak hanya kemampuan kita dalam melakukan negosiasi dengan negara-negara yang lain, tapi ini adalah sebuah transaksi. Ya, the business, the art of negotiation in order to achieve the maximum of quotes within a system of politics in which risks are a possibility. Jadi di sini ini merupakan seni, ya, kemampuan, skill dari negosiasi untuk melakukan achieve the maximum of quotes within a system. Ini merupakan sebuah sistem. Sistem apa? Sistem politik in which is war is a possibility. Ya, itulah batasan-batasan diplomatik menurut Quincy Wright, dan di sini menurut Oxford English Dictionary, batasan diplomatik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, the management of internal relation by means of negotiation. Yang kedua, the method, cara bagaimana mereka melakukan hubungan relation dan juga adjusted dan juga managed by ambassador berdasarkan perwakilan diplomatik itu ataupun duta besarnya itu dalam melakukan hubungan secara damai. Selain itu, yang ketiga juga batasannya adalah dibataskan pada hal-hal the business or art of the diplomatist. Yang keempat adalah skill or address in the conduct of international introduce and negotiation. Jadi dari keempat batasan ini, mulai dari pengelolaan, cara, bisnis, skill, ini adalah batasan yang diberikan oleh Oxford English Dictionary terkait hukum diplomatik atau hubungan diplomatik di sini. Saya lanjut, jadi faktor penting dalam kita mempelajari ataupun memahami tentang hukum diplomatik di sini bahwa hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan juga persahabatan, baik hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi-misi diplomatik termasuk para pejabatnya, ya, para pejabat tersebut itu harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik. Dan agar para pejabat itu dapat melakukan tugas diplomatiknya dengan efisien, maka mereka perlu itu diberikan hak-hak istimewa. Ya, ini yang dimaksud oleh Mbak Tindi adalah imunitas dari seorang diplomat. Hak-hak istimewa ini tidak hanya diterima oleh diplomat itu ataupun duta besar itu, melainkan juga dapat diterima oleh keluarganya, stafnya yang berada di bawah ruang lingkup dari si diplomat itu. Selain itu, hak-hak yang diberikan, baik itu hak-hak istimewa dan juga kekebalan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional, serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara ini tidak lain adalah faktor penting di dalam important factor in diplomatic understanding. Jadi dalam hubungan diplomasi ini yang diperhatikan mulai dari pejabat-pejabatnya, lalu misi-misi diplomatiknya, baik itu misi di dalam hal politiknya, di dalam hal bisnisnya, di dalam persahabatannya, itu semuanya sudah diatur di dalam Konvensi Wina 1961. Jadi, pada hakikatnya saya simpulkan di sini bahwa hukum diplomatik itu merupakan ketentuan ataupun prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama, dan ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut itu dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Jadi awalnya ya, pada awalnya hukum diplomatik ini belum dilakukan kodifikasi. Jadi adanya PBB, lahirnya PBB pada tahun 1945 ini merupakan awal mula dari dikodifikasikannya hukum diplomatik. Jadi awalnya diplomasi ini bukan merupakan sebuah sistem hukum, ya, bukan merupakan sistem hukum, karena pada awalnya diplomatik ini hanya sebagai kebiasaan-kebiasaan internasional saja, sehingga seiring berjalannya waktu kebiasaan-kebiasaan internasional ini
dianggap sangat perlu dan sangat penting untuk segera diatur dan segera dikodifikasikan, sehingga berdasarkan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional itu tadi berdasarkan dari keempat sumber hukum internasional itu tadi, baik itu traktat, kebiasaan, dan lain sebagainya yang menjadi sumber hukum internasional, termasuk di sini kebiasaan-kebiasaan internasional, ini dijadikan ataupun diadopsi sebagai sumber hukum di dalam hukum diplomatik, sehingga menjadikan hukum diplomatik itu pada saat ini telah dikodifikasi. Sebentar. Oke, saya lanjut. Itu ya simpulan dari pengertian hukum diplomatik. Sekarang kita lanjut ke sekarang kita lanjutkan ke sejarah perkembangan hukum diplomatik. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa ini awal mula dari telah disahkannya ataupun telah dibentuknya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana di dalam Kongres ini membicarakan tentang tidak dikodifikasikannya hukum diplomatik sehingga didasarkan pada hukum-hukum kebiasaan internasional dan juga praktek-praktek hukum internasional. Ini perlu dijadikan sebagai dasar urgensitas bahwa hukum diplomatik ini harus segera dikodifikasikan. Sehingga pada tahun 1815 di dalam Kongres Wina, ini Konferensi Negara Amerika di Havana 1928 ini menghasilkan 2 konvensi pejabat diplomatik dan juga pejabat konsuler. Saya lanjut. Dari adanya Kongres Wina dan juga konferensi di Amerika Serikat di Havana, adanya beberapa perkembangan dalam diplomatik terkait diplomatik antara yang satu dengan negara yang lainnya. Ini kan diawali dengan adanya konferensi di negara Amerika dan juga di Kongres Wina 1815. Sorry, ini siapa ya? Tepat lah. Nah, di dalam Konvensi Havana 1928, Konvensi Havana ini telah diratifikasi oleh 12 negara di Amerika, dan Konvensi Havana ini merupakan pertama kali usaha pengkodifikasian hukum diplomatik, tapi tidak sampai pada itu saja. Ini mengalami perkembangan-perkembangan yang sangat panjang dan ini memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga dibentuknya PBB pada tahun 1945. Nah, dengan adanya Konvensi Havana di Havana pada 1928 yang dilakukan oleh negara-negara di Amerika, ini tidak langsung serta-merta hukum diplomatik itu langsung dikodifikasi, tapi memiliki perjalanan yang cukup panjang hingga 2 tahun kemudian setelah dibentuknya PBB 1945, maka ini kemudian dibentuk Komisi Hukum Internasional, ya KHI. Selama 30 tahun KHI ini menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional, di mana 7 diantaranya ini adalah menyangkut diplomatik, sehingga KHI di sini merasa hal ini perlu segera untuk dikodifikasi. Nah, hal-hal yang 7 kasus penting yang ditangani oleh KHI tadi, yang pertama adalah pergaulan dan kekebalan diplomatik, pergaulan dan kekebalan konsuler, misi-misi khusus, hubungan antara negara dengan organisasi internasional, masalah perlindungan dan tidak diganggu-gugatnya para pejabat diplomatik dan orang-orang lainnya yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional. Status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang tidak diikutsertakan pada kurir diplomatik, hubungan antar negara dengan organisasi internasional. Nah, ini merupakan 7 dari 27 topik yang telah ditangani oleh KHI, Komisi Hukum Internasional. Dari 7 ini semuanya adalah ruang lingkup hukum diplomatik, sehingga dengan adanya 7 kasus yang ditangani oleh KHI ini menjadi dasar untuk segera dikodifikasikan hukum diplomatik menjadi dasar hukum di dalam hukum internasional.
Nah, kodifikasi hukum diplomatik ini dalam kegiatan Komisi Hukum Internasional selama ini, khususnya dalam rangka kodifikasi hukum diplomatik, permasalahan-permasalahan telah banyak yang menyangkut hukum diplomatik, antara lain adanya ketentuan yang mengatur tentang pembentukan misi-misi diplomatik, konsuler. Mas, siapa ini yang coret-coret? Oke, saya stop aja. Ada yang ingin ditanyakan? Mas Dodi ya? Mas Diki apa barusan? Adanya misi-misi diplomatik yang diatur, kemudian konsuler, Bisma, Mas Bisma. Ada yang ingin ditanyakan, Mas Bisma? Rancangan-rancangan ini yang dihasilkan oleh Komisi Hukum Internasional itu merupakan panduan antara kenyataan-kenyataan yang ada. Jadi de lege ferenda dan sarana untuk melakukan pengembangannya dalam praktek baik kodifikasi maupun pengembangan kemajuan yang pada hakikatnya ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah perkembangan dari hukum diplomatik hingga pada akhirnya hukum diplomatik itu dasar hukumnya ada pada Konvensi Wina 1961, sedangkan hukum konsuler kita bisa lihat sumber hukumnya ada pada Konvensi Wina 1963. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan, silahkan mahasiswa. Saya, Bu. Silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya ada sangkut pautnya yang pertanyaan saya tadi, Bu. Yang pertama itu, Bu. Ya. Yang terkait dengan hukum diplomatik dan hukum internasional. Jadi kalau saya analogikan itu, Bu, hukum diplomatik dengan hukum internasional itu seperti hukum pidana dengan hukum perdata. Jadi hukum internasional itu sama dengan hukum pidana dan hukum diplomatik itu sama dengan hukum perdata. Nah, kalau hukum perdata itu mengatur secara individu, sedangkan kalau hukum pidana secara umum. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, Bu, pelanggaran apa sih yang Bu? Pelanggaran yang terjadi pada hukum diplomatik? Kan kalau hukum perdata itu pelanggarannya seperti perceraian kayak gitu, Bu, dan lain-lainnya itu, Bu. Mungkin itu Bu yang saya tanyakan, Bu. Terima kasih, Mas Rizal. Pertanyaannya, saya luruskan di sini bahwa pemikiran Mas Rizal terkait yang menyatakan bahwa hukum internasional itu adalah hukum pidananya, sedangkan hukum diplomatik itu adalah hukum perdatanya. Saya luruskan bahwa itu tidak seperti itu. Jadi, kalau misalnya Mas Rizal memahaminya seperti itu perlu diluruskan lagi. Karena yang ditangani oleh diplomat itu tidak hanya terkait keperdataannya saja, tidak hanya terkait hubungan person to person-nya saja, tidak seperti itu. Jadi apa yang menjadi misi negara Indonesia dengan negara Belanda misalnya, itu semuanya dibawa oleh para diplomat itu sebagai duta besar. Ya, kemudian di dalam misi-misi itu tidak hanya terkait misi bisnis saja, semuanya. Dalam ruang lingkup semuanya, peperangan, perdamaian, pertolongan perekonomian, semuanya dibawa oleh duta besar itu. Jadi duta besar itu menjadi perwakilan Indonesia. Untuk apa? Untuk berbicara, untuk bernegosiasi. Bagaimana agar Indonesia ini tetap memiliki kedaulatan penuh misalnya. Nah, saya lanjutkan. Bagaimana Indonesia tetap mempertahankan kedaulatannya? Lalu bagaimana Indonesia dapat memajukan perekonomian nasionalnya? Lalu bagaimana kalau kita sudah berbicara masalah kedaulatan, pasti ini ada hubungannya dengan masalah perdamaian, ya, sistem keamanan. Sudah berbicara masalah itu. Kita lihat saja pada contoh-contoh peperangan yang terjadi saat ini. Bagaimana mereka menciptakan blok-blok yang satu dengan blok-blok yang lainnya. Itu adalah bagaimana cara kelihayan dan juga kecendekiawanan dan juga skill. Ya, dan juga ini merupakan seni dari seseorang dapat melakukan sebuah negosiasi dengan negara lain. Bagaimana negara lain itu bisa berada di pihak kita.
Dengan cara apa? Dengan cara persahabatan, dengan cara negosiasi itu. Nah, kalau misalnya Mas Rizal itu masih agak sedikit kebingungan, kalau Mas Rizal itu membedakan skop pemikiran Mas Rizal antara hukum pidana dengan hukum perdata, bahwa hukum internasional itu adalah hukum pidananya, sedangkan hukum diplomatik ini adalah hukum perdatanya, itu saya tidak setuju, saya pribadi. Nah, kalau dasar saya adalah itu. Kalau Mas Rizal punya dasar yang lain, oke, monggo silahkan, nanti bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat mungkin berargumentasi nanti. Nah, pendapat saya adalah seperti itu. Jadi tidak hanya dalam ruang lingkup pidana perdatanya saja, tapi semuanya sudah ada di situ. Karena di sini yang dilindungi tidak hanya negara Indonesia, tapi semuanya. Masyarakat Indonesia juga dilindungi. Nah, dilindungi di sini dalam maksud saya adalah di sini misalnya ada pertukaran mahasiswa ke Belanda. Itu melalui siapa? Pasti melalui para diplomat itu. Pasti melalui perwakilan diplomat yang ada di Belanda. Seperti itu. Jadi tidak hanya masalah pidana ataupun sebatas perdata saja. Tidak. Silahkan. Oke, Bu. Masuk ya, Bu. Sedikit meluruskan sih, Bu, pernyataan dan pertanyaan saya tadi itu, Bu, bahwasanya saya sempat tadi dengar bahwasanya kita di sini akan membahas yang lebih khusus kata Ibu tadi. Nah, jadi saya analogikan hukum diplomatik itu ke hukum perdata, karena perdata itu lebih ke khusus gitu. Oh, bukan. Maksudnya di sini, Mas, gini, dalam hukum pidana kan ada tindak pidana umum, ada tindak pidana khusus, seperti itu toh. Nah, kalau tindak pidana umum itu kan seperti pembunuhan. Kalau tindak pidana khusus adalah tindak pidana kejahatan korporasi, seperti itu loh. Nah, itu yang menjadi kekhususan. Nah, tindak pidana khusus itu seperti apa? Tindak pidana korupsi. Nah, Masnya mungkin kan sudah pernah menempuh mata kuliah tindak pidana khusus. Apa saja sih yang menjadi ciri khas dari tindak pidana itu sehingga tindak pidana itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana khusus? TPK ya, mata kuliah TPK kalau nggak salah dulu pengampunya itu Pak Zainul atau Pak Ruswandi kalau nggak salah. Seperti itu ya, Mas. Jadi bukan private, bukan seperti maksudnya ruang lingkupnya lebih detail, lebih khusus daripada yang umum. Kalau hukum internasional itu ruang lingkupnya lebih luas, maksudnya lebih general, sedangkan di dalam hukum diplomatik ini kita hanya fokus pada hubungan diplomatiknya itu saja. Seperti itu, Mas Rizal. Siap-siap, Bu. Makasih, Bu. Oke, yang lain? Saya boleh bertanya, Bu? Silahkan. Bu, saya mau tanya, Ibu. Saya kemana ya? Saya mau bertanya, Bu. Wanita, Bu. Sultan. Gak usah, Bu. Saya, Bu. Sultan dulu, Bu. Ikrar, Bu. Wanita, Bu. Gak usah. Sultan, Bu. Perempuan ada biawan, Bu. Ya juga, Bu. Kelas dim, Mbaknya. Ibu saya tunjuk, Bu. Saya nggak, Bu. Oke. Ikrar, Bu. Sebentar. Wait. Saya lebih setuju wanita kalau tanya, Bu. Oke, aja, Bu, yang lebih cepat, Bu. Ya, saya juga setuju wanita, Bu. Oke, silakan Mbak Konita. Oke, saya kasih kesempatan. Apa mau ujikan kok? Wanita ya, Bu. Oke, silakan Konita. Oke, Bu. Ini, Bu, saya mau bertanya tentang studi kasus, Bu. Saya mau menanyakan tentang studi kasus, Bu, yang baru-baru ini terjadi, Bu, yang penembakan yang terjadi pada siapa itu namanya, Bu? Herman ya, Bu? Bu, nara Odi, aduh Nasel. Kan katanya melumpuhkan, Ibu. Gimana, Mbak? Bisa langsung aja, Mbak, dipadatkan apa pertanyaannya gitu. Ya, ini Gak usah muter-muter, langsung to the point aja. Netnya kan mau melumpuhkan. Kan kalau mau melumpuhkan itu cukup 1 kali, 2 kali untuk nembak, Bu. Itu yang salah apa penembak? Korbannya apa polisinya, Ibu? Mbak wanitanya nanya di luar ini, Mas. Oke, dalam mungkin yang lain silakan bantu jawab. Mungkin ada yang bisa jawab pertanyaan dari Mbak Konita. Silakan, Mas. Tapi jelas, Ibu, pertanyaannya saya, Ibu.
Ya, jelas terkait penembakan seseorang toh yang dilakukan oleh oknum. Silakan Mas Rizal. Iya, Ibu. Yang salah oknumnya apa korbannya itu, Ibu? Secara hukum bagaimana, Ibu? Kamu yang salah, Konita. Konita ira si gendeng. Masih enak. Masih salah. Cowok yang salah kan masih salah waktu kan hukum. Hukum apa benar? Wanita. Assalamualaikum. Hukum pembenaran wanita. Kok nanya ke Ibu? Oke. Saya ini ya, langsung aja Mas Rizal yang ingin bantu jawab pertanyaan dari Mbak Konita, silahkan. Iya, Bu. Ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaannya Mbak Konita itu tadi, ini di luar konteks daripada hukum diplomatik dan hukum konsuler, karena yang ditanyakan oleh itu lebih ke hukum pidana. Karena hukum diplomatik secara pengertiannya tadi itu adalah hubungan antar negara, Bu. Iya. Oke, iya makanya saya bertanya, apa kaitannya dengan hukum diplomatik? Apa ada kaitannya dengan hukum diplomatik? Tidak ada kaitannya, Konita. Bicara Itu kan siapa yang salah tadi kata Mbak pidana, bukan hukum. Eli aja Marah, Konita. Ngeri. Oke, jadi ya itu ya Mbak Konita. Jadi skopnya itu kalau misalnya itu tidak dilakukan oleh oknum di luar Indonesia, maka itu tidak bisa diselesaikan dalam ruang lingkup hukum internasionalnya ya. Singkatnya seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Rizal, kurang tepat konteksnya jika ditanyakan di dalam mata kuliah ini. Oke, seperti itu ya. Silahkan yang lain. Saya, Bu. Saya, Ibu. Saya, Bu. Yang langsung sebutkan nama dan kelas ya. Saya, Ibu. Feby Putri Rosa, Ibu. Silakan Mbak Feby. Silakan Mbak Feby bisa on cam. Halo. Ya, silakan on cam dan lanjutkan. Benar. Pada sebelah Pak Kun. Ibu, saya mau bertanya, Ibu. Ini jadi apa tidak, Mbak Feby? Iya, maaf Bu, jaringannya ini Bu. Pertanyaan saya. Halo, Ibu. Bisa dengar suara saya, Ibu? On cam, Mbak Feby. Halo. Iya, silahkan. Halo. Silahkan, Mbak. Halo. Suaranya sudah jelas. Para Arvia Febrianti. Halo, hai. Kok bisa? Perkenalkan nama saya Feby Putri Rosa dari kelas Hukum Diplomatik Konsuler B. Saya mau bertanya Ibu, kata Ibu, hukum diplomatik itu sangat berkaitan erat dan tentunya memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan hukum internasional. Tentunya di dalam hukum internasional itu sendiri pastinya melibatkan beberapa pihak atau negara dalam melakukan perjanjian-perjanjian internasional. Pertanyaan saya, perjanjian-perjanjian apa yang termasuk dalam sumber hukum diplomatik? Apakah ada kriteria tertentu untuk beberapa pihak atau negara dalam melakukan perjanjian-perjanjian tersebut? Dan perwujudannya seperti apa? Khususnya bagi negara Indonesia dalam ikut serta berdiplomatik dengan negara-negara lain. Itu Ibu pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Feby. Pertanyaannya saya rangkum menjadi satu. Jadi pertanyaan dari Mbak Feby, seperti apa sih hubungan diplomatik ataupun perjanjian dan juga bentuknya antara Indonesia dengan negara yang lainnya itu seperti apa? Saat ini di Indonesia sekarang di tahun 2022, Indonesia menjadi presiden dari KTT G20. Itu menjadi salah satu bentuk dari perjanjian diplomatik dan juga hubungan diplomatik dalam skala besar karena ini adalah konferensi tingkat tinggi dan itu merupakan salah satu bentuk dari hubungan diplomasi itu. Seperti itu Mbak Feby, silahkan yang lain. Masuk Bu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, silahkan. Mbak Arvia Febrianti katanya Bu mau nanya. Sedikit menyanggah Bu yang Mbak Febrianti katanya Bu mau bertanya itu Bu. Barusan tanya sama saya nggak tahu Bu. Mas Bisma sehat ya Mas?
Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah tandingnya ya, Mas. Sudah ada di mana sekarang, Mas? Sudah, masih ada di Malang, Bu. Oh, masih di nggak mau Malang. pulang. Oh, Ya. kenapa? Ya, ada yang nyaman, Bu, di sini, Bu. Jadi kamu. Oh, ya. Jadi warga Malang ya? Insya Allah, Ibu. Oke, lanjut. Yang lain? Saya yang nanya, Bu. Silahkan, Mas. Saya Aris Zainul Aziz, Bu. Oke, Mas Rizal, saya kasih kesempatan Mas Aris Zainul dulu ya sebentar. Mas Aris, silahkan. Saya Aris Zainul Aziz, kelas A. Oke. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa kalau misalnya ada hubungan internasional itu tandanya ada diplomat di suatu negara yang dituju ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau misalnya suatu negara, misalnya Indonesia, kerjasama dengan di suatu negara ya tidak ada diplomatnya, Bu, diplomat dari Indonesia, Bu. Apakah itu tandanya Indonesia tidak bekerja sama dengan negara tersebut? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Aris. Saya jawab ya. Jadi menanggapi pertanyaan dari Mas Aris, sebenarnya dengan adanya seorang diplomat itu ditempatkan di negara-negara tertentu, apakah itu menunjukkan adanya hubungan diplomat? Iya, betul. Itu menunjukkan bahwa negara Indonesia melakukan hubungan diplomatik yang baik dengan negara yang lainnya ketika Indonesia mengirimkan perwakilan diplomatnya kepada negara tersebut. Nah, hal ini saya bisa contohkan misalnya di Indonesia banyak sekali kedutaan-kedutaan besar di negara-negara yang lain. Untuk apa? Misalnya negara-negara lain adalah untuk memperkenalkan wisata-wisata mereka ke Indonesia. Selain itu, misalnya Indonesia melakukan kerjasama hubungan diplomatik persahabatan dengan Arab Saudi misalnya. Indonesia pada saat melakukan kerjasama dengan Arab Saudi pasti ada seorang diplomat yang diwakilkan ataupun ditempatkan di Arab Saudi itu. Kemudian ketika Indonesia ingin melakukan perjalanan, misalnya perjalanan pariwisata, mereka itu pada saat mengurus devisa wisata, mereka tidak perlu melakukan izin keimigrasian yang sangat susah. Jadi kalau misalnya antara negara yang satu dengan negara yang lainnya tidak memiliki hubungan yang baik, apalagi tidak ada kedutaannya di sana, itu akan sulit bagi warga negara Indonesia untuk masuk ke negara itu, karena itu beda proses keimigrasiannya untuk bisa masuk ke negara itu. Karena pada saat kita mengurus visa, pada saat kita melakukan perjalanan ke luar negeri, baik itu visa bisnis maupun itu visa wisatawan, ya visa wisatawan, itu akan mengalami kesulitan karena di situ tidak memiliki perjanjian ataupun hubungan diplomasi dengan negara yang ingin mengunjungi ke negara itu. Nah, itulah gunanya salah satunya misalnya di bidang kepariwisataannya adalah memperkenalkan Indonesia ke negara-negara yang lainnya tentang budaya Indonesia, kekayaan alam Indonesia, flora, fauna, dan budaya yang dimiliki Indonesia melalui siapa? Yaitu melalui para diplomat-diplomat yang ditempatkan di negara-negara luar. Nah, pada saat negara asing ingin masuk ke Indonesia, itu akan diberikan akses untuk bisa dapat masuk ke Indonesia untuk menikmati sesuai dengan visa yang dimiliki. Seperti itu, Mas Aris. Yang lainnya? Yang lainnya? Izin bertanya, Bu. Silakan, Mas. ID. Ya, Bu. Untuk lebih memantapkan lagi ya, Bu, tentang pengertian hukum diplomatik atau diplomasi ini, tadi saya melihat di slide bahwasanya hukum diplomasi ini awal mulanya berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di internasional, Bu. Untuk lebih memantapkan lagi, Bu, saya ingin tolong Ibu memberikan contoh, Bu, kebiasaan apa saja, Bu, yang sehingga itu dapat dikatakan hukum diplomatik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, contoh konkretnya tadi saya sudah
berikan contoh secara konkret, misalnya KTT G20 yang nanti akan dilaksanakan di Bali sekitar bulan September Oktober itu di Bali ya, itu akan dilaksanakan di mana Indonesia sebagai tuan rumahnya, sebagai President of G20. Jadi Indonesia merupakan anggota dari G20 dan itu akan dihadiri oleh sebagian dari negara NATO dan juga sebagian negara bukan NATO. Nah, di sini merupakan bagaimana Indonesia dapat berdiplomasi dengan negara-negara lain, dengan negara-negara tidak hanya negara tetangga, tapi negara yang bukan negara tetangga. Nah, itu merupakan salah satu contoh konkret bahwa Indonesia melakukan hubungan diplomatik dengan banyak negara. Seperti itu, Mas Aidi. Nah, nanti pada bulan September Oktober kita sama-sama mengikuti fenomena itu, fenomena di mana KTT G20 itu dilaksanakan di Indonesia, khususnya di Bali. Putusan-putusan ataupun hasil apa saja nanti yang akan dihasilkan dari KTT G20 itu. Ini akan sangat menarik ya di KTT G20 ini karena ini menyangkut perekonomian skala besar, pertukaran akses informasi dan lain sebagainya. Ini semuanya akan dibahas di KTT G20 ini. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lain? Mau nanya, Bu. Silakan, Mas Taufik ya? Iya, Ibu. Ya, silakan, Mas. Itu hukum diplomatik apa, Ibu? Nah, seperti yang Mas simak dari tadi, menurut Mas dapat disimpulkan seperti apa? Apakah hukum diplomatik itu hanya berlaku di negara satu dengan negara yang lainnya kah? Apakah hanya di negara tertentu kah? Iya, Bu. Kan kalau hukum diplomatik itu kan kalau saya tangkap berita itu kan perjanjian antar luar negeri. Iya, Ibu. Yang dilakukan oleh? Antar negara. Yang dilakukan oleh pejabat resmi yang telah ditunjuk oleh pejabat negara. Itu kalau ada yang melanggar dihukum ya, Ibu? Tadi sudah sempat ditanyakan oleh Mbak Nindi, juga sempat dijawab oleh Mas Rizal, juga sempat dibahas oleh teman-teman yang lain, Mas. Kalau saya kasih studi kasusnya, Bu? Maksudnya, Masnya mau mencontohkan? Enggak, maksudnya mau nanya persoalan penyelesaian yang persoalan teorinya siapa lupa teorinya itu, Bu, yang persoalan kekebalan tuh, Bu, yang dilakukan oleh tentara Italia yang penembakan kepada warga sipil India itu, Bu. Itu dilakukan oleh siapa? Penembakan tentara itu? Italia, Bu. Bukan oleh diplomat, ya kan? Iya, Bu. Bukan oleh diplomatnya. Ya, itu kan diplomatnya yang nembak itu, Bu. Yang jedor itu, Bu. Oke, Masnya sudah mempelajari tentang persona grata dan juga persona non grata? Alhamdulillah belum, Bu. Nah, yaitu nanti kita akan pelajari di belakang karena ruang lingkup kita masih di pengertian definisi dan konsep dan juga sejarah hukum diplomatik. Tadi ini sudah sempat ditanyakan juga oleh Mbak Nindi di awal terkait kekebalan dan juga imunitas dari seorang diplomat yang telah ditunjuk oleh kepala negara dan ditempatkan di negara yang lain. Termasuk perbuatan-perbuatan seperti itu yang telah melanggar kode etik sebagai seorang diplomat. Yang lain? Silahkan. Maksudnya kayak gini, Bu. Maksudnya, Bu. Silahkan. Mungkin sedikit saya meneruskan pertanyaan dari siapa tadi itu? Mas siapa itu? Mas Taufik. Mas Taufik. Iya. Mungkin pertanyaan yang simpelnya kayak gini, Bu. Sedikit apa ini? Apakah begini mungkin? Apakah hukum diplomat itu mengikat untuk semua rakyat atau hanya untuk diplomatnya saja, Bu? Mungkin begitu mungkin yang ditanyakan oleh Mas Taufik, Bu. Oke, terima kasih Mas Rizal.
apakah hukum diplomatik itu mengikat untuk semua masyarakat atau tidak. Jadi kita bisa lihat di dalam konvensi Wina itu bahwa mulai dari pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara pengangkatan, dan juga penyerahan surat kepercayaan dari kepala negara terhadap perwakilan diplomatik itu semuanya diatur di dalam Konvensi Wina 1961. Selain itu, terkait kekebalan diplomatik, keistimewaan diplomatik, pembebanan pajak diplomatik itu semuanya diatur di situ, termasuk ketentuan penandatanganan, lalu ratifikasi dan mulai berlakunya itu kapan. Nah, itu nanti yang akan dipelajari di dalam ruang lingkup hukum diplomatiknya. Jadi di sini maksudnya adalah saya luruskan lagi, kalau di dalam hukum diplomatik itu yang akan kita pelajari adalah semuanya yang dilakukan oleh seorang diplomat. Intinya seperti itu. Ya, semua yang dilakukan oleh seorang diplomat, karena diplomatik ini melaksanakan apa, yaitu hubungan diplomasi dengan negara lain. Itu yang dimaksud di situ, ya Mas Rizal. Oh, jadi kalau misalnya kita sudah berbicara hukum diplomatik masalah, itu hanya mengikat yang diplomat saja. Betul, jadi tidak berbicara masalah yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita sudah berbicara masalah pencemaran lingkungannya, itu nanti beda lagi. Nanti kalau misalnya kita berbicara masalah kelautannya, itu nanti di hukum lautnya. Nah, itu konvensinya beda. Nah, kita mempelajari di Konvensi Wina 1961 terkait diplomat itu. Tuh. Ya. Seperti itu, ada lagi? Siap, Ibu. Makasih, Ibu. Saya boleh bertanya, Bu? Silakan, Mas Ikrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Mas, yuk, semangat Mas, yuk, semangat. Di dalam adanya hukum diplomatik dan hukum internasional itu, di dalam setiap ada negara itu kan pasti ada yang namanya itu perdamaian, yang adanya PBB itu, Bu. Ya, terus. Di dalam konflik yang sekarang ini terjadi, Bu, antara Ukraina dengan Rusia. Itu kenapa padahal sudah PBB melarang untuk Rusia dan Ukraina itu berperang. Kenapa PBB itu yang bisa untuk mendamaikan dunia, seakan-akan itu tidak didengar oleh kedua belah pihak? Apakah hanya PBB itu sebagai pelengkap saja? Apa hanya untuk gimana? Soalnya itu kan suara PBB itu kan tidak digunakan secara baik, Bu, dengan Rusia atau Ukraina. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Sultan. Nah, kalau misalnya, oh ya, silahkan Mas Rizal, silahkan. Jangankan yang Ukraina dengan Rusia, kalau kita lihat dari Indonesia saja, kita bisa juga melanggar peraturan presiden, peraturan undang-undang. Sedangkan presiden itu adalah apa ya, yang mengatur kita gitu. Kenapa kita kok masih melanggar gitu? Nah, jadi intinya di sini kembali kepada diri kita sendiri. Gitu, bukan masalah PBB itu yang apa ya, yang menyelamatkan dunia atau apa, tapi kembalikan kepada kita sendiri. Tidak, dalam setiap permasalahan di antar negara itu harus juga melalui PBB. PBB kan ada gunanya juga untuk mendamaikan dunia, bukan hanya kita sendiri, bukan hak semena-mena kita sendiri, bukannya negara kita sudah adidaya, bukan semena-mena seperti itu. Ada aturannya juga. Mungkin sekarang PBB itu tidak didengar saja oleh negara-negara yang berkuasa seperti Amerika, Rusia, itu semena-mena saja, sama kayak negara adidaya seperti itu tidak mendengar aja dengan omongan itu PBB. Iya, tahu saya, Mas. Jadi kayak gini, Mas. Kalau saya analogikan ya, Mas. Saya itu melanggar peraturan rektor. Karena apa? Saya ingin berkuasa lebih daripada rektor. Meskipun rektor itu adalah atasan saya gitu, Mas. Kita bisa juga melanggar, Mas. Jadi mungkin itu dari egonya. Untuk bagaimana caranya kita itu
itu lebih daripada rektor, berkuasa daripada rektor. Atau entah itu dengan secara halus ataupun secara kasar gitu. Oke. Oke. Begitu. Oke, dari kedua pendapat ini saya luruskan bahwa di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional itu kan telah disebutkan apa saja sih yang menjadi sumber-sumber hukum internasional, termasuk di dalamnya adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa, keputusan-keputusan pengadilan, dan pendapat para ahli terkemuka. Nah, di sini saya tanya, PBB ini apakah merupakan sebuah organisasi? Organisasi, ya, oke. PBB merupakan salah satu organisasi internasional. Siapa lembaga tertingginya? Mas? Halo? Lembaga tertingginya siapa? Sama halnya kita ketika melihat pada saat Perang Dunia Kedua sehingga terbentuknya NATO, sebagai bagian dari upaya untuk menghadang dari blok timur, dari Uni Eropa, dan hingga terbentuknya NATO sebagai pelindung dari blok barat. Nah, NATO ini kan juga merupakan sebuah organisasi. Sama halnya seperti ASEAN juga merupakan sebuah organisasi. PBB pun juga merupakan sebuah organisasi. Hanya saja, siapa sih yang sekarang menjadi anggota dari PBB, negara-negara siapa saja yang sekarang menjadi anggota dari PBB. Nah, kemudian ada kaitannya juga dengan masalah politik luar negeri. Ini siapa yang betul sekali kalau kita berbicara masalah politiknya, karena di sini tidak lepas dari yang namanya politik. Di Amerika Serikat lah contohnya. Ya, di blok barat, siapa yang memegang kekuasaan tertinggi? Lalu di Uni Eropa, siapa yang memegang kekuasaan tertinggi? Dari sehingga munculnya dua blok ini yang saling bertentangan ideologisnya, baik itu yang cenderung kepada yang liberalis dan non-liberalis. Nah, kemudian ini siapa yang lebih dominan? Nah, ini menunjukkan adanya prinsip-prinsip hukum umum yang digunakan dan juga kebiasaan-kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian internasional yang dituangkan dalam sebuah fakta integritas. Nah, kalau misalnya negara-negara PBB yang menjadi anggota negara-negara PBB itu tidak melakukan pemufakatan ataupun satu pemikiran bahwa kalau misalnya PBB itu sudah menentang adanya perang antara Rusia dan Ukraina, tapi negara-negara yang menjadi anggota PBB itu diam saja, apakah PBB itu masih punya power gitu? Ibu. Nah, itu ya lanjut. Ya, silakan Mas Rizal. Boleh diulang pertanyaannya Bu tadi, Bu? Nah, kalau misalnya anggota-anggota negara-negara yang menjadi anggota PBB itu diam terkait terkait peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, lalu bagaimana PBB itu bisa punya power untuk melarang agar tidak terjadi peperangan antara Ukraina dan juga Rusia? Kalau misalnya negara-negara itu sudah diam, bungkam, tidak ingin ikut ke Ukraina dan tidak ingin membela Rusia, lalu bagaimana? Nah, karena PBB ini sebenarnya adalah sebuah organisasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam negara. Nah, negara-negara ini kalau misalnya mereka sudah bungkam, diam, dan tidak mau mengikuti apa yang menjadi misalnya menjadi aturan tertinggi di dalam PBB, apakah itu akan dilaksanakan? Tidak. Itu pasti tidak akan dilaksanakan. Ya, bukan sepertinya akan saya lihat itu kan banyak negara-negara anggota PBB seperti Indonesia saja itu kan sudah bersuara bahwa stop war gitu kan, Bu. Tapi masih tidak didengar. Tapi gitu. Indonesia belum menentukan sikap apakah dia akan menundukkan diri terhadap Rusia ataupun terhadap Ukraina hingga saat ini. Sedangkan Indonesia kan juga bersahabat juga dengan Rusia, Bu. Nah, selain itu Indonesia kan juga merupakan anggota dari PBB.
Bahan itu penting Bu Indonesia Bu. Negara penting. Makanya inilah politik luar negeri Mas. Pemerintah negara manapun juga pasti memiliki punya strategi. Strategi untuk apa? Untuk tetap mempertahankan kedaulatan negaranya. Kalau misalnya mereka gegabah untuk membela negara A, negara B, sementara Indonesia masih belum punya power yang begitu besar seperti negara-negara adikuasa yang lain, apakah iya Indonesia juga akan dilindungi oleh negara yang lain ketika Indonesia ingin ikut A atau ingin ikut B? Kan tidak lantas dan tidak semudah itu. Makanya di sini perlu adanya yang namanya negosiasi. Nah, gimana nanti kita cari jalan keluar sama-sama aman dan tidak menimbulkan kerugian yang semakin banyak, semakin berkepanjangan dan juga malah menguntungkan bagi Indonesia. Ini kan sama-sama semuanya pasti saya rasa akan mencari aman. Ya, ingin melindungi negaranya sendiri. Tidak ingin terjadi kegaduhan di negaranya sendiri. Nah, seperti itu kan logikanya, analoginya seperti itu. Masuk, Bu. Bisa dipahami, Bu. Ya, silahkan. Ini ada sangkut pautnya dengan yang awal pertemuan yang Ibu kirim link YouTube itu, Bu, yang terkait dengan RPS dan kontrak kuliah. Nah, tanya Ibu, bagaimana sih PBB itu punya power untuk melindungi Rusia dan Ukraina gitu. Nah, ini jadi ada sangkut pautnya, Bu. Nah, bagaimana sih PBB itu mempunyai power? Jadi itu tergantung kepada PBB-nya. Apakah PBB itu hanya diam saja, wes dah, saya tidak bisa gitu. Tidak bisa, Mas. Itu masih banyak negara-negara dukungan. Nah, itu yang saya maksud. Nah, jadi tergantung dari PBB-nya gitu. Apakah PBB itu punya kemauan atau tidak. Nah, jadi di sini ada sangkut pautnya yang Ibu katakan kemarin itu bahwasanya tergantung mahasiswanya gitu. Apakah mahasiswanya itu punya kemauan gitu. Saya tidak ada jaringan, Bu. Di sini tidak ada jaringan gitu. Ya berusaha gitu bagaimana supaya ada jaringan gitu, Bu. Mungkin begitu, Bu. Betul, saya tidak menyalahkan pendapat dari Mas Rizal bagaimana kemauan kita. Oke, Indonesia misalnya sudah menentukan sikap, oh saya mau ke Rusia, saya mau ke Ukraina, saya akan memihak Rusia, saya akan memihak Ukraina. Itu adalah sebuah pilihan. Konsekuensinya yang tanggung siapa? Kita. Semuanya, tidak hanya pemerintah, tapi warga negara Indonesia secara umum. Apakah pemerintah hanya akan berhenti di situ? Apakah pemerintah tidak akan memikirkan hal yang panjang? Oke, Mas Rizal menganalogikan seperti itu. Sekarang yang punya penilaian adalah saya sebagai dosen dalam misalnya berkomunikasi dengan dosen. Yang menilai kan saya, Mas Rizal. Maksudnya saya yang memberi penilaian, oh anak ini ternyata masih punya etikat baik, anak ini ternyata masih punya kemauan untuk memperbaiki kesalahannya. Saya yang menilai. Lalu kalau misalnya di dalam konflik itu, siapa yang nanti yang akan menilai? Siapa yang nanti yang akan memberikan kebijakan? Seperti itu, Mas Rizal. Gimana? Siapa nanti yang akan memberikan kebijakan akhir pada saat negara A menentukan suaranya, pada saat negara B menentukan suaranya? Karena ini sudah merupakan sebuah politik luar negeri di mana mereka harus bisa mempertahankan kedaulatan negaranya masing-masing melalui strategi ataupun misi-misi diplomatik itu. Saya paham, Bu. Saya juga paham, Bu. Aduh. Oke, seperti itu ya. Sebenarnya seru diskusi sama kelas A sama kelas B. Bisa kita lanjut nanti next di pertemuan kita yang ketiga. Akan semakin menarik pembahasan kita ke belakang. Saat ini kan masih basicnya, masih pengantarnya. Saya rasa semoga penyampaian saya dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini bisa dijadikan pemahaman juga untuk teman-teman untuk memahami sebenarnya kita ngomongin apa sih di dalam hukum diplomatik ini, apa sih sebenarnya yang kita dapatkan ketika kita mempelajari hukum diplomatik itu ya. Nah, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Mas. Oke, Kenakan saya diri, Bu. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngomong assalamualaikum kanan, ilalah jawab assalamualaikum. Oh, gila off deh, Bu. Bener lalu anu lal.